Kalau eh, siapa yang datang? Tiba dari awan itu muncul kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Dia pakai kolor, dia pakai kolor, dia pakai kolor. Ya banyak orang muslim mengejek dia, Tuhan kok pakai kolor? Dia datang seperti itu. Sebagaimana waktu Tuhan Yesus mau disalibkan. Nah, apa mimpi atau tidak? Saya katakan saya hampir mau tidur, hampir terlelap, hampir tidur ya kita ada. Nah, terus hampir tidur gitu, maksudnya apakah saya berhayal? Saya nggak tahu ya, gitu kan. Nanti apakah saya bohong? Enggak, saya nggak bohong. Saya nggak bohong tentang apa yang saya katakan tadi. Terus pertanyaannya, siapa yang datang? Betul nggak tanya? Saya nggak tahu siapa yang datang. Apakah hantu Blauga, setan Jembalang kah, siapakah? Seandainya memang ada yang datang, ya saya nggak tahu siapa kan. Turun dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Dia pakai kolor, dia pakai kolor, dia pakai kolor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Nggak habis-habis kita disuguhkan oleh lawakan dari para polikardos ini ya teman-teman ya. Ini lagi viral, kesaksian Bu Yuni bertemu sosok goib. Yang menurut Bu Yuni, ini Yesus nih, ini tampang Yesus nih. Bahkan teman-teman Kristen, itu semua pada bilang, wah mantap sekali Bu Yuni, bertemu Yesus, dipilih oleh Yesus. Ya, dipilih oleh Yesus, luar biasa. Jadi Bu Yuni ini nampaknya ya, ini ada bau-bau kesaksian-kesaksian murtadin ini. Bau-bau apa teman-teman? Bau-bau Handayani Upil ini. Dan saya menduga Bu Yuni, ya ini kuat dugaan nih, Bu Yuni ingin menggeser kesaksian Handayani Upil sebagai kesaksian murtadin terbaik, ya terbaik yang pernah ada di media sosial. Kita tahu sampai detik ini ya, kesaksian murtadin yang paling luar biasa, paling the best, paling legend, itu masih dipegang oleh Handayani. Nggak ada yang sanggup lawan, nggak ada yang sanggup lawan teman-teman. Untuk membuat pikiran kalian semakin fresh dan supaya kalian kembali mengingat, ya mungkin ada sebagian teman-teman yang baru nonton sehingga nggak tahu, nggak kenal kesaksian ini. Jadi Handayani ini adalah seorang murtadin yang sangat viral, sangat populer, sangat dibanggakan oleh teman-teman sebelah karena kesaksian dia bombastis sekali. Ini kita putarkan dulu supaya teman-teman yang baru kenal dunia debat, yang baru beberapa bulan, mungkin baru setahun, itu tahu siapa Handayani Upil ya. Ini kita putarkan. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Dia pakai kolor, dia pakai kolor, dia pakai kolor. Ya banyak orang muslim mengejek dia, Tuhan kok pakai kolor? Dia datang seperti itu. Sebagaimana waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, begitulah kotornya dia, begitulah hinanya dia, begitulah lesunya dia. Dia datang kepada saya dalam keadaan seperti itu. Iya, jadi Handayani Upil ini murtadin teman-teman, yang bersaksi di tempat Yusuf Manubulu, yang memang terkenal, sering menghadirkan murtadin odong-odong. Bahkan karena aksi murtadin odong-odongnya, pendeta Yusuf Manubulu tahun lalu harus mendekam di balik jeruji besi. Gara-gara ketahuan, ada salah satu murtadinnya, itu ternyata memang Kristen dari lahir, mengaku juara MTQ, terus rumahnya diserbu oleh warga. Karena tetangganya, warga kampungnya tidak terima
Kenapa kamu berpura-pura jadi murtadin? Dari kesaksian dia, ternyata ini semua skrip, ini semua rencana dari Ucup Mabuk Mulu, ya. Rencana dari Ucup Mabuk Mulu. Sehingga apa? Sehingga ya kita tahulah, ini pihak sebelah ini suka sekali dengan kesaksian-kesaksian yang aneh, kesaksian yang wah udahlah, yang penting bombastis saja. Jadi masalah Handayani ini kesaksian benaran atau palsu, ya terserah kalian, ya. Karena bukan itu poinnya. Kalau si Handayani ini memang sudah viral, bahkan yang nonton itu, wah nggak usah dihitung lah teman-teman. Ini salah satu murtadin yang paling sensasional dan paling terkenal. Saya cuma kasih tahu nih teman-teman yang baru kenal dunia debat sekarang ya. Bahkan Handayani ini, ya ini aku kasih lihat aja lah ya. Tinggalkan Islam dan mengikuti Yesus, yang nonton 296.000. Nah, ini belum dihitung sama channel-channel yang yang bahas dia gitu. Banyak teman-teman ya. Di tempat Yusuf Madubulu sendiri yang nonton ratusan ribu, bahkan ada yang ngepotong-ngepotong videonya yang nonton tuh sampai jutaan. Jadi memang dia sangat viral dan sangat terkenal. Oke, itu untuk Handayani ya. Kita nggak akan bahas dia karena bintang utama kita pada hari ini adalah Bu Yuni. Kesaksian Bu Yuni ketemu dengan Yesus, tetapi dia nggak jadi Kristen. Belum jadi Kristen lebih tepatnya ya. Belum jadi Kristen. Jadi istilah ini kalau ibaratnya hantu, ini hantu gantung ini. Gantung gitu. Nggak di dunia manusia, tapi nggak di alam roh. Kok tengah-tengah dia. Ini cukup lucu ya kalau Bu Yuni ini. Kalau kita lihat imannya, ya dia sudah menyangkal iman Islam. Dia sudah memanggil Yesus sebagai Tuhan. Ya, belum lagi dia sering menghina, menghujat agamanya sendiri, menista agama Islam, mengata-ngatakan agama Islam nggak benar dan sebagainya. Bahkan memfitnah Nabi Muhammad SAW. Jadi secara iman ya sebenarnya ini sudah murtad gitu. Ya, secara iman dia itu udah murtad. Tapi pengakuannya enggak. Dari mulutnya belum mau dia murtad. Bahkan dia masih mengatakan dirinya itu Islam. Masih sholat. Bingung juga kita. Ya, masih bingung juga gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Kita coba dengarkan dulu kesaksian dari Bu Yuni. Apakah kesaksian dari Bu Yuni akan mengalahkan kesaksian Handayani? Kita simak. Dan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Kenapa sih saya bikin ya kesaksian atau kayak gimana ya? Jujur ya saya nggak tahu ya. Maksud saya bukan nggak tahu apakah itu cuma hayalan, mimpi atau apa yang kayak kemarin ya. Tapi kalau begini, saya runut dari awal ya. Kalau siapa yang datang, kan? Apa mimpi atau tidak, saya katakan saya hampir mau tidur, hampir terlelap, hampir tidur ya kita agak terus hampir tidur gitu, maksudnya apakah saya berhayal? Saya nggak tahu ya, gitu kan. Nanti apakah saya bohong? Enggak, saya nggak bohong. Saya nggak bohong tentang apa yang saya katakan tadi. Terus pertanyaannya, siapa yang datang? Betul nggak tanya? Saya nggak tahu siapa yang datang. Apakah hantu Blauga, setan Jembalang kah, siapakah? Seandainya memang ada yang datang, ya saya nggak tahu siapa kan. Udah gitu, apakah saya ngarang-ngarang cerita? Kalau orang ngarang-ngarang cerita, 100 kali bercerita, 100 kali pasti ceritanya akan berbeda. Seperti itu ya. Maksudnya itu, kalau ceritanya itu saya bohong, saya nggak bohong. Tapi siapa yang datang, ya saya juga nggak tahu ya. Apakah setan atau blau, ya seperti itulah kira-kira. Jadi saya penekanannya seperti itu ya. Apakah saya sudah Kristen dan tiba-tiba terima Yesus? Belum, sama sekali tidak. Karena doa saya adalah saya tetap, ya Allah ya Tuhanku, jagalah iman Islam saya sampai detik ini. Seperti itu ya. Oke. Begini ya untuk teman-teman kekristenan dan teman-teman yang lainnya. Begini.
Kalau kalian percaya ada kata kekuatan doa, ya mungkin itu adalah merinding ya Bapak. Merinding ya. Lanjut Bu Winnie. Lanjut Winnie. Terus lepaskan. Lanjut Winnie, lanjut. Pak Bom ini cerewet kali kau. Aku turun kau. Diam. Kalau kalian percayakan kekuatan doa, saya tahu ada seseorang yang selalu mendoakan saya untuk teman-teman Kristen ya, untuk teman-teman Kristen ya, untuk menambah keimanan kalian ya. Kalau kalian masih beriman sama Yesus, ini untuk orang teman Kristen ya, khusus ya. Kalau kalian percaya dengan doa, kekuatan doa, ada seseorang yang selalu mendoakan saya. Mungkin 2 tahun ini kan, selalu dan always selalu. Baik di depan saya maupun di belakang saya, yang selalu mendoakan saya. Walaupun saya tidak pernah percaya dengan Yesus, dia selalu berdoa supaya supaya Yesus sendiri yang datang menemui saya secara pribadi. Amin. Itu doa dia selalu ya. Amin. Dia selalu meminta Yesus sendiri datang secara pribadi menemui saya. Ya mungkin seandainya memang betul itu Yesus yang datang, itu mungkin ya, saya bilang mungkin itu memang jawaban untuk doa beliau. Ya. Bukan jawaban untuk doa saya, karena saya tidak pernah berdoa seperti itu. Ya. Itu makanya tadi malam saya sebut satu nama. Karena biasanya saya apapun saya akan cerita first time, saya akan cerita sama dia, tapi karena sekarang dia sibuk. Sibuk banget Pak Bumbo. Iya. Ya Mas Bro atau Jack Ceta lah. Always macam itu Pak Bom. Dia selalu berdoa supaya Tuhan Yesus sendiri yang jumpa secara saya secara pribadi. Itu doa dia. Iya. Ya mungkin secara Kristenan yaitu jawaban doa ya. Kalau kalian percaya dengan Yesus, yaitu jawaban doa daripada seorang yang bernama Jack Ceta. Ya. Oke, tapi jangan salah paham juga. Saya sebagai orang Islam, saya sebagai orang Islam yang menganggap itu adalah satu godaan setan. Seperti itu. Dan ini iman saya. Jadinya saya selalu berdoa saya supaya tetap teguh dalam iman Islam saya. Bukan kata saya plan apa enggak. Saya memang gini, maksudnya gini. Ini pilihan, choice kan, choice. Iya. Ini choice pilihan. Saya sudah memilih hidup mati saya untuk Islam. Bukan saya mau berbangga diri, tidak. Ini prinsip saya dari dulu kan. Don't worry. Pak Bom diam lah. Enggak, salah style aja. Lanjut aja Bu Yudi, salah style. Lanjut aja Bu Yudi. Saya memilih untuk tetap iman Islam saya sampai saya meninggal dunia. Dan ya bukan kata saya minta simpati ya, tapi memang saya agak lain juga sih sedikit ini. Kayaknya sih memang ya nggak tahu ya. Mungkin saya nggak lama gitu. Sampai kadang kalau saya bercanda itu sampai di keluarga besar saya, mereka udah agak-agak heran. Di grup WA pengajian saya pun, saya ngomong aja, saya pikir saya udah berpindah alam gitu kan. Lu Pak Bom. Kedengaran suara nih.
maksud saya ya ini ya apalah sebuah cerita yang seorang bernama Bu Yuni Mama Dasteran kan, nggak penting kan seperti itu kan. Cuma ya saya menghargai, dari dulu saya menghargai seorang yang baik dengan saya. Saya selalu menghargai ya namanya Jack Cita itu yang nggak pernah putus untuk berdoa untuk saya. Always ya. Ya saya cuma hargain dia ketika dia mendoakan saya, ya sudah, saya nggak pernah minta tapi dia tulus mendoakan saya. Dan mungkin itu jawaban Yesus berikan untuk dia, khusus untuk dia ya. Dan kalau saya tetap masih memilih iman Islam saya, jadi jangan dipertanyakan ketika saya harus ngaji apa itu hak saya ya, karena itu pilihannya seperti itu. Dan jangan katakan ya saya berbohong. Ya saya bilang kata saya tidak berbohong. Ya tapi terserah itu kalian punya pendapat masing-masing. Toh saya masih tetap menyebut nama Tuhan saya. Dan saya nggak main-main dengan kesaksian ini. Saya nggak pernah berani memainkan perkataan dengan nama Allah saya untuk sesuatu yang remeh-temeh seperti ini, gitu loh. Just saya juga katakan ya, untuk orang Kristen, ya kalau kalian menambah iman kalian silahkan. Untuk orang Islam, itu adalah apa namanya? Orang Islam itu adalah satu godaan. Apa omong Besarkah? Besar? Besar. Enggak, kecil sekali kok. Enggak kedengaran suara Yun, ketimpa udah. Enggak, Yuni punya suara besar Yun. Dan untuk Kecil orang suaranya. Islam, ya untuk orang Islam. Kesaksian aja ya. Ya. Untuk orang Islam ya sama-sama kita memperteguhkan iman Islam kita supaya kita tidak mudah untuk Begitu Pak Bobo. Pak Bobo menanya apa lagi? Turun. Iya, Yuni kan tadi malam kan orang bilang Yuni punya kesaksian itu dibuat-buat. Coba Yuni cerita kembali pada waktu orang Kristen punya Tuhan namanya Yesus itu datang. Waktu Yuni sebentar apa sakit, Yuni punya sakit juga Yuni cerita, nggak apa-apa Yuni. Nanti habis ini Pak Bobom tepang tangan doa, pasti Yuni sembuh, percaya. Kan Yuni udah bilang, kalau dibuat-buat ya nggak ada terserah, imajinasi atau tidak. Iya. Kan. Tapi kalau cerita kata bohong, itu enggak. Saya menyebut nama Allah, Pak Bobom, saya nggak bohong. Memang Tuhan Yesus datang ke Yuni ya. Tuhan Yesus datang. Pak Bombok, apakah dia Tuhan? Apakah hantu jembalang, jingkit, atau Ya. Tapi sosok itu datang Yuni. Apakah sekedar itu hanya sebagai imajinasi pun? Ya itu seadanya akan gitu loh. Terus dia pegang tangannya Yuni, Ya kita berdoa biasa kan. Iya. Dia mau dilihat, tapi dia senyum aja. Senyum ya. Dia senyum, dia pegangnya di kan. Dia pakai satu tangan. Kita mau tanya pula tangan yang mana pakai kiri. Nggak tahu lah, pokoknya ada ketika saya dia sentuh tangan saya. Ya dia senyum aja udah. Ya kalau kamu bilang Yesusnya itu kayak apa ya, yang kayak bule-bule gitulah. Bule. Oh lihat wajahnya kayak bule, rambutnya gondrong. Iya. Bule. Kayak biasa yang kalian pasang itu loh. Begitu. Tapi dia kayak terbang nggak ada di dalam patung, beda. Jangan ngapa-ngapain dia cuma ya beberapa detik aja sih, berapa menit aja, nggak lama. Langsung setelah dipegang itu cuma lihat-lihatan senyum. Iya, dia senyum aja. Tapi Yuni tidak rasa takut, tidak?
Ngapain takut sih Pak Bombong? Nggak takut sih. Yang ada damai. Wah, karena ada senyum ya. Tuhan Yesus senyum. Ya senyum aja. Tapi yang Amin. lucu ya Yun juga nggak tahu ya kenapa bisa keluar kata seperti itulah. Ya kalau kamu mau dan sanggup, aku bilang gitu. Kalau kamu mau dan sanggup ambil saya dari Allah, saya ambil. Itu aja. Udah gitu ya. Selesai. Tapi Tuhan Yesus ada bicara nggak? Ada bicara nggak? Enggak, cuma senyum. Senyum saja ya. Diberkati Yuni. Ya kalau orang Kristen nggak percaya silahkan. Orang Islam nggak percaya pun silahkan. Nggak percaya semua Iya. juga nggak silahkan. Iya. Ya cuma kepikiran tadi pagi itu ya saya karena ya gitulah saya ada ya seperti itu Pak Bombom, ada doa dari orang yang nggak pernah putus untuk saya. Ya mungkin itu jawaban doa untuk dia. Walaupun mungkin sampai mati saya tetap Islam ya kan. Mungkin tetap sampai mati saya akan jadi Islam, tapi saya cuma kasih tahu ke publik ini. Mungkin itu jawaban doa untuk orang yang berdoa untuk saya, bukan untuk saya. Gitu loh. Ada orang yang ikhlas berdoa untuk saya, dibagi jawabannya. Itu jawaban untuk kamu yang selama ini kamu doa untuk saya, Bu Yuni gitu. Tapi kira-kira gimana kalau Yuni didatangi satu kali lagi? Yuni, ya begini Yuni, nanti saya percaya nanti Tuhan Yesus datang dan saya percaya dalam nama Yesus langsung Yuni mengakui, mulut Yuni dengan lidah dan Yuni akan bertekuk lutut dan Yuni mengakui Yesus adalah Tuhan. Pasti. Ini datang untuk peringatan saja. Percaya, saya percaya. Orang Kristen, Yuni jujur ya, kenapa orang Kristen sampai sekarang tidak percaya Yuni? Karena orang Kristen itu iri hati. Kenapa iri hati? Jarang orang Kristen bertemu dengan Tuhan Yesus. Jujur Yuni ini salah satu orang yang dipilih. Jujur, sulit orang ketemu Tuhan Yesus. Hanya selama ini orang iman saja melakukan firman Tuhan. Tapi kalau Yesus datang langsung itu jarang. Orang Kristen banyak kepingin. Saya tanya sama Papa Jahat atau Pak Tanpa Jadi Wira, apakah Anda ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus? Pingin toh? Pingin banget. Papa Jahat saya tanya, Anda kepingin ketemu Tuhan Yesus? Iya. Makanya kok Bu Yuni dapat anugerah sekali. Iya, itu anugerah loh. Iya, kesaksian dia waktu dia mau tidur, dia bertemu dengan Yesus. Cuman yang jadi problem, ya, ini Yesusnya ngomong apa sih gitu? Kok sampai nggak murtad kamu? Yesusnya nggak ngomong, Yesusnya nggak melakukan apapun. Malah tahu Yesus biasa kan memeluk, inilah anakku gitu kan. Banyak itu kesaksian murtadin. Yesus memeluk dia sehingga dia nangis, dia merasa disayang, dia merasa semua masalah-masalah dia itu hilang. Ya. Bahkan ada juga yang menyuruh Yesus membantu membersihkan toiletnya. Itu pernah murtadin ya. Kesaksian lagi di toilet, lagi BAB, poker, bayangkan. Ya. Dan di sana airnya tersumbat. Ada masalah dengan toiletnya. Tiba-tiba Yesus datang menolong dia. Ini kita garuk-garuk kepala ini. Kalau Yuni, ini kesaksiannya masih, aduh, cuma bertemu. Udah bertemu, nggak ngapa-ngapain. Apa ini? Jadi ngapain Yesus menampakkan dirinya kalau nggak ngapa-ngapain? Ya. Udah itu, Bu Yuni merasa apa? Wah, ini godaan setan ini ya. Dia bilang pula, ini godaan setan gitu. Karena Bu Yuni masih berharap imannya kuat di Islam. Dia pingin husnul khotimah juga ya, meninggal dalam Islam. Lucu juga nih Bu Yuni. Padahal menurut orang Kristen ini udah luar biasa loh. Ini udah paling luar biasa tingkatannya. Orang Kristen taat sekalipun banyak sekali yang nggak pernah berjumpa dengan Yesus. Bahkan ya ini kalau didengar sama Unirifa, ngamuk nih Unirifa nih. Ya, saya jamin Unirifa ngamuk. Karena dari dulu Unirifa sangat pengen
dijamah, didatangi oleh Yesus, dipilih gitu. Karena kesaksian murtadin lain kayak Fatimah Sedekah, ya, terus murtadin perempuan yang lain, mereka tuh waduh, dipeluk, disayang oleh Yesus gitu. Uni Rifa pengen juga itu. Selain Uni Rifa ada juga Ibnu Qolam, seorang murtadin tapi masih sholat juga. Kalau Ibnu Qolam lebih luar biasa, dia tetap sholat karena dia punya pendirian bahwa surga yang benar itu Islam gitu. Tapi Tuhan yang benar sebelah, ngaco gitu ya. Tuhannya Kristen tapi surganya Islam. Ibnu Kalam tuh, murtadin juga. Dia murtad karena pengen ketemu Yesus. Dia bilang di Islam nggak ada yang gituan. Di Kristen ada. Jadi dia ingin supaya kuat imannya. Kalau bertemu langsung dengan Yesus, maka imannya akan kuat. Bu Yuni udah ketemu langsung, kok imannya bukan kepada Yesus? Aneh gitu ya. Orang itu sampai rela membayar berapapun hanya untuk bertemu Yesus. Datang Bu Yuni udah ketemu nggak ngapain, nggak murtad lagi gitu. Ini apaan gitu kan? Karena menurut orang Kristen ini udah dipilih. Dia dipilih. Terus begitu ditanya, ini mukanya gimana nih? Muka Yesus versi Indonesia seperti si logika atau gimana gitu? Ini dijadikan bahan candaan sama Pak Bom Bom ya. Kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat teman-teman. Itulah kenapa kita mengatakan yang memuliakan Yesus itu Muslim. Yang menghina Yesus ya mereka ini. Bahkan bisa dijadikan candaan. Apakah mukanya seperti logika? Saya bukannya mengejek logika jelek ya, mohon maaf. Ya, karena semua itu ciptaan Allah. Cuman lucu sekali kalau Yesus itu wajahnya seperti logika. Betul tidak? Selama ini kan sudah digembar-gemborkan, Yesus itu ganteng. Ya, apalagi Luga. Wah, dia udah paling ganteng di dunia lah. Kalau Luga ngomong. Rupanya nggak ganteng. Kan konyol gitu. Ya, kan konyol jadinya. Bu Yuni ditanya mukanya gimana nggak tahu. Biasanya murtadin kalau ditanya, yang mana fotonya? Pilih salah satu. Mereka bilang apa? Oh, cahaya. Wajahnya silau, saya nggak bisa lihat gitu. Tiba-tiba jadi senter ya. Kita senter apapun yang dipakai, luminok paling tinggi mungkin. Sehingga terang sekali gitu. Terang sekali, tapi matanya nggak silau gitu. Aneh juga ya, masih tahu itu bahwa Yesus. Kalau kita kena senter yang sangat terang teman-teman, nggak bisa kita lihat apapun. Nggak tahu kita di depan kita itu apa. Kena flash gitu kan. Jadi lawak-lawak sekali memang mereka ini. Dan ini kuat dugaan ya. Kuat dugaan ini adalah upaya dari Bu Yuni untuk kembali mendapat dukungan dari Polikarpus. Kita tahu, sejak kejadian Raji ini Polikarpus ini agak hati-hati sekarang. Terutama donatur Polikarpus. Mereka mulai hati-hati nih. Jangan sampai kedua kalinya mereka kena tipu. Karena kasus Raji mereka rugi banyak, teman-teman. Bayangkan, seorang Raji berhasil menipu mereka tuh ratusan juta. Ya, dibilang sampai ratusan juta. Mereka nggak mau akan tertipu kedua kalinya lagi. Apalagi Bu Yuni ini udah sering kan, diajak makan, dikasih saweran. Kalian bisa lihat, ini dia terima saweran lumayan gitu. Untuk kelas seorang Bu Yuni gitu. Dikasih ribuan, bahkan kadang puluhan ribu koin. Artinya lumayan lah, ratusan ribu rupiah. Tapi satu hari kan. Kali berapa hari. Ya, seorang Yuni gitu. Dibantu sedemikian rupa oleh pihak Kristen. Tetapi sampai detik ini, nggak mau. Ya, nggak mau jadi Kristen. Itu tentu saja membuat orang-orang Kristen pasti, ya udahlah, udah berbulan-bulan kita tawari, udah kita traktir makan, sudah kita kasih koin, ya, sudah kita bantu, ini tetap nggak murtad, nggak jelas, sudah tinggalin gitu. Nah, jadi Bu Yuni karena udah mulai ditinggalin, ya dia yang mendekatkan diri lagi. Ini kalau saya ibaratkan, ya ini kalau kita ibaratkan gini, ada cewek, pas cowoknya ngejar, ya dia sok jual mahal si cewek ini. Si cowoknya udah kasih kado, kasih hadiah, jemputin tiap hari, ya berkorban semua ini, udah berkorban gitu. Si ceweknya nggak mau, jual mahal. Ya udah, begitu si cowok mulai menyerah, ya si cowok udah nggak mau lagi, si cewek bingung gitu kan, wah ini hilang supir saya nih, yang jemput saya setiap hari nggak ada nih, yang traktir saya tiap hari hilang nih, bahaya nih. Ya udahlah, mulailah, ya dia goda-goda, dia flexing buat si cowok ini, supaya si cowok kembali nih
kembali mengejar dia dengan berpikir, oh harapan ada nih, ada harapan kali ini gitu kan. Begitu juga dengan Bu Yuni nih, dia ingin membuat orang-orang Kristen, orang-orang Polikardus ini berpikir, wah ada harapan nih, nampaknya bau-bau murtad nih ya, bau-bau mau murtad ini. Udah kita gas lagi, kasih lagi bantuan ya, kasih lagi dukungan, support buat Bu Yuni. Ya, jadi memang ya kampret juga kalau saya bilang, mohon maaf ya, kampret juga nih Bu Yuni nih, kasihan orang sebelah gitu. Jadi sebodoh-bodohnya, ya sebodoh-bodohnya orang yang KTP-nya Islam ternyata lebih bodoh Polikardus gitu. Kalian bisa lihat, Raji berhasil nipu mereka. Saya harus katakan dengan jujur ya, ini ada unsur-unsur penipuan ya jadinya gitu. Berhasil ngibulin mereka sampai ratusan juta. Ini Bu Yuni juga bakal banyak gitu. Bayangkan Raji aja lumayan banyak dikasih, ratusan juta, apalagi seorang Yuni yang notabene sudah membela mereka udah mau setahun kalau nggak salah. Belum. Udah setengah tahun lah Bu Yuni membela mereka. Bayangkan setengah tahun membela mereka, masa nggak dapat apapun? Ya. Seandainya Bu Yuni murtad, ya itu mungkin teman-teman sebelah tuh udah bikin kenduri tuh, bikin acara, bikin syukuran besar-besaran tuh, wah dengan bangganya gitu kan. Karena donatur Islamophobia, saya sudah sampaikan, itu udah turun duit banyak sekali, duit, tapi nggak ada hasilnya satupun, nggak ada hasilnya, nggak ada pendebat Muslim, pendebat yang mewakili Muslim selama ini yang murtad. Kemarin sudah ada Raji, udah senang sekali mereka. Wah, Raji gitu kan, dielulukan. Rupanya balik. Rupanya balik arah. Kan bahaya itu. Nah, ini Bu Yuni nih, Bu Yuni. Wah, ini kalau Bu Yuni nggak jadi juga nggak tahu lah. Bahkan padahal pihak Muslim tuh udah bantuin loh. Jangan dibilang kita ini ya berpangku tangan. Kita udah bantuin nih, Bu Yuni kita sorong-sorong keluar gitu kan. Nggak mau juga teman-teman. Saya sampai kasihan kadang-kadang. Kalian bisa lihat nih sampai buat cerita ya, buat cerita, bahkan yang menyaksikan ceritanya sendiri itu dari Kristen, dari Muslim nggak peduli ya, dari Muslim tuh malah pengen kesaksian dia tuh ditambahin ceritanya, kalau bisa bombastis seperti si Handayani, kita pinginnya seperti itu. Tapi Bu Yuni lihat lah, aduh, masa kesaksiannya gitu Bu Yuni. Ini Bu Yuni kalau perlu kesaksian yang mantap, tonton tuh channel Yusuf Manubulu ya, ditonton. Ibu Yuni lihat, oh ini gini, ini gini. Nah, buatlah cerita yang lebih bombastis. Ya, buat yang lebih heboh gitu. Biar senang orang-orang sebelah ini. Bu Yuni kalau mau konsultasi sama saya, WA saja, kayak apa. Ya, khusus Bu Yuni saya bantulah. Saya buatkan nih naskah buat Bu Yuni supaya berhasil ngibulin orang-orang sebelah. Ya biar lucu juga gitu. Jadi sekali lagi teman-teman bisa lihat ya, ini makin hari dunia ini makin edan. Makin edan ya. Seorang Bu Yuni aja diperebutkan sedemikian rupa, begitu diinginkan oleh orang sebelah. Itu depresinya mereka itu. Ya, kalau sampai mereka begitu ngotot untuk mendapatkan seorang Yuni, ya, yang jelas-jelas kita tahu kualitasnya, artinya apa? Ini bentuk depresi. Udah paling depresi artinya gitu. Udah dikejar terus gitu kan. Udahlah, Yuni pun jadi gitu kan. Yuni pun nggak apa-apa lah gitu. Daripada dimaki-maki itu sama donatur Islamofobianya, besok di stop bantuan apa nggak lebih pusing? Selama ini kan mereka terus menjanjikan akan ada hasil. Nah, bos-bos mereka ini pun masih sabar juga kan. Ya udahlah kita tunggu apalagi nggak ada lagi nih yang memperjuangkan agama kita. Kalau nggak kan, nggak ada lagi yang berani melawan umat Muslim. Nah, udahlah nggak apa-apa lah, dukung. Tapi sampai sekarang nggak ada hasil kan, bahaya juga itu. Kacau. Tapi saya sedikit ada pengumuman ya. Kalian terserah ya. Dulu banyak teman-teman bilang gini, wah ini kalau udah Julius yang ngomong, ini Santo Julius nih, hati-hati ya. Pasti ada yang komen nih nanti, wah ini Santo nih. Karena apa yang saya sampaikan biasa terjadi. Saya menduga, ya ini entah saya mendapatkan pendengaran dari roh apa lah, mau roh kudus, roh setan, roh apapun saya nggak tahu lah. Pokoknya saya mendapatkan pendengaran bahwa akan ada ya dari pihak Muslim yang murtad, ya akan ada yang murtad setelah Lebaran. Setelah Lebaran, kapannya saya nggak tahu, tapi tahun ini. Ya tahun ini murtad dan dia sosok yang banyak dikenal. Ya, dari pihak Muslim akan ada yang murtad dan dia orang yang dikenal
Ya, orang ini orang yang dikenal dan tentunya bukan dari golongan PPJ dan antek-anteknya. Ya, kalau golongan PPJ antek-anteknya ya wajar gitu kan. Dan pihak muslim juga nggak peduli gitu. Mampus itu gitu. Tapi ini dari golongan yang ya bagus gitu. Dari golongan yang teman-teman selama ini taunya tuh wah ini penting. Ya, sosok yang istilahnya lumayan lah, lumayan ada nama lah. Ya, di pihak muslimnya juga lumayan ada nama gitu. Ya, itu akan ada yang murtad menurut saya, menurut pendengaran saya habis lebaran. Nah, nanti kalau sudah kejadian kita akan bahas lagi video ini ya. Bahwa ini sudah saya sampaikan di akhir bulan Maret ini. Ya, bulan Maret 2024. Kita lihat apakah benar akan terjadi atau tidak. Kalian ingat ya, dulu saya pernah bilang, ini bentar lagi akan ada kriminalisasi ya, terus akan ada aksi kekerasan kepada ulama kita. Tiba-tiba beberapa hari kemudian terjadi benaran, beberapa ulama ditikam ya, dibacok dan sebagainya gitu. Wah, ngeri. Ya, dipukul dan banyak lah kemarin kan. Jadi ini hati-hati teman-teman. Saya mendapatkan pendengaran yang sama soalnya, seperti kejadian waktu itu. Ya, saya nggak tahu. Entah kenapa kadang saya bisa dapat pendengaran seperti itu, aneh. Ya, tapi ini bukan kayak sebelah lah. Ya, kita nggak pernah bahas-bahas yang gituan. Ya, cuman ya kita tunggulah. Ya, kita tunggu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.